Hai, ketemu lagi di channel ASVMLDY. Kita belajar tentang cat atau jenis-jenis cat yang harus kita ketahui sebelum kita melukis. Oke, untuk yang pertama kita pakai cat air atau watercolor. Ini aku pakai Sakura Koi watercolor. Kita siapkan airnya, kemudian kuas. Cat air ini sendiri juga bisa disebut dengan cat kering, atau kita harus pakai air terlebih dahulu, dicampurkan ke warnanya agar warnanya bisa dipakai. Dan cat air sendiri, selain digunakan dengan menggunakan air, cat air ini juga mempunyai ciri-ciri warnanya transparan atau tidak solid. Nah, untuk hasilnya, tebal atau transparannya suatu warna itu tergantung banyak dan sedikitnya air. Jadi semakin banyak air yang digunakan, maka semakin transparan warna yang didapatkan. Cat air ini hanya khusus untuk kertas, karena kertas mempunyai bahan yang bisa menyerap air. Dan untuk cat air yang kedua ini, aku pakai mereknya Giotto. Lanjut ya, kemudian ini ada cat akrilik, yaitu Symbolion Cat Poster. Cat akrilik mempunyai ciri-ciri warnanya solid, tidak transparan. Kemudian ketika kering, jika ditambahkan warna di atasnya atau ditumpuk, dia akan tidak bercampur dengan warna sebelumnya. Kemudian kita pakai media kertas hitam. Nah, kalau kita melukis di atas kertas hitam, berarti kita harus pakai cat akrilik. Karena cat akrilik tidak mengandung banyak air, warnanya pun juga solid, berbeda dengan cat air. Jika pakai cat air, maka airnya akan meresap ke dalam kertasnya, jadi tidak menimbulkan warna atau menghasilkan warna. Kemudian cat selanjutnya adalah cat decoupage. Cat decoupage ini juga termasuk cat akrilik dan lebih terkenal untuk mengecat kayu. Kemudian cat selanjutnya adalah cat Giotto Decor Tekstil. Ini juga termasuk cat akrilik dan lebih dianjurkan ke kain seperti kain kanvas. Kemudian aku juga punya Titi Joico, warnanya putih. Ini juga cocok untuk media atau kayu yang berwarna hitam, dan termasuk juga cat akrilik. Cat ini juga bisa digunakan untuk kain dan untuk kayu. Untuk media selanjutnya adalah aku melukis di atas kayu, atau ini aku pakai talenan. Ada dua talenan, yang pertama warnanya hitam, yang kedua warnanya polos atau warna kayu. Nah, jika kalian melukis di atas background gelap atau warna hitam seperti ini, pertama kali yang kalian pakai adalah warna yang cerah, karena nantinya akan ditumpuk atau dilapisi dengan warna yang gelap agar semakin jelas. Untuk dasaran kayu yang polos, kalian bisa pakai warna yang gelap. Dan nanti agar semakin jelas, kalian tumpuk dengan warna yang terang. Kemudian aku juga punya cat akrilik Era Top.
Bedanya Aerotop dengan Tiki Joico, jika Aerotop itu lebih kasar atau lebih mengumpal, tetapi kalau Titi Joico itu lebih lembut, hasilnya juga lebih bagus Titi Joico. Nah, Giotto dekor ini juga bisa untuk kayu. Nah, seperti ini kita tumpuk warna yang terang dengan warna yang gelap agar lebih jelas. Kemudian ini ada Simbalion warnanya gold. Ini juga bisa untuk dasaran kayu. Kemudian kalau yang kecil ini mereknya Hood Heb Fabric Paint, juga cat akrilik, dan sering aku gunakan untuk cat tekstil atau cat di atas kain. Nah, kemudian media selanjutnya aku melukis di atas kain. Ini aku pakai masker, kemudian aku cat pakai Hood Heb Fabric Paint tadi, dan biasanya juga aku pakai Giotto dekor. Ini juga Giotto khusus untuk kain. Nah, untuk media selanjutnya adalah keramik. Jadi cat akrilik itu juga bisa cat di atas keramik, dan cat Hood Heb Fabric Paint juga bisa. Dan jangan banyak memakai air agar cepat kering nantinya, dan lapisannya juga cepat tebal agar warnanya juga tebal. Kemudian aku pakai gelas kaca. Ini cat pertama itu cat decopage. Jadi cat decopage ini juga bisa buat kaca. Dan ciri-ciri cat akrilik itu juga mudah dibersihkan. Cukup dengan air, kemudian dengan tisu, itu sudah bisa bersih. Dan ketika kering, dia akan menunjukkan seperti gumpalan yang bisa ditarik seperti karet. Dan ketika tumpah dan terkena tangan seperti ini, itu akan mudah dihilangkan juga. Jadi cukup pakai air, tidak perlu pakai thinner. Nah, itu tadi sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang suka ngelukis. Sampai jumpa di video berikutnya.